Scene memperlihatkan seorang sheriff yang bernama Sheriff Courage. Ia sedang dirundung duka karena anaknya telah tewas akibat overdosis. Diketahui di Amerika sedang dilanda badai narkoboy. Saat itu tidak sedikit pemuda yang kecanduan bahkan menjadi korban akibat overdosis. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Shelby John. Selby saat itu terlihat sedang membeli temulawak untuk dinikmati bersama sang pacar. Kemudian sampailah Selby di rumah pacarnya yang bernama Ruby. Setelah beberapa saat mereka ternyata termasuk pencandu narkoboy. Hal itu sering dilakukan oleh mereka berdua terus-menerus. Keesokan harinya datanglah dua bocil pramuka yang meminta donasi kepada Ruby. Dua bocil tersebut mengomentari bahwa Ruby terlihat sangat tidak sehat. Perkataan dari bocil tersebut membuat Ruby yang masih dalam pengaruh narkoboy membuat sedikit overthinking. Bahkan setelah itu Ruby mencurhatkan keinginannya untuk berhenti dan mulai kehidupan normal. Bahkan menginginkan menjalin keluarga bersama Shelby atau menikah dengannya dan memiliki seorang anak. Shelby menanggapinya bahwa hal tersebut cukup mustahil karena sebelumnya pun mereka berdua pernah melakukannya dan gagal. Akan tetapi Ruby mencoba meyakinkan Shelby untuk mencobanya kembali. Alhasil mereka pun bertekad untuk berhenti menjadi pecandu narkoboy. Hari demi hari mereka lewati dengan penuh perjuangan. Sangat terlihat bagaimana Shelby dan Ruby melawan kecanduan yang sudah mereka jalani sebelumnya. Efek sakau pun dirasakan seperti muntah-muntah. Gelisah, tidak bisa mengontrol emosi sampai di mana orang yang bahkan hampir menyerah adalah Ruby. Akan tetapi, sebagai kekasih tercinta, Shelby mencoba menguatkannya agar keinginan mereka untuk hidup normal bisa terjalani. Kemudian, setelah beberapa waktu ke depan, mereka berdua pun telah berhasil keluar dari kebiasaan kecanduan. Ruby mempersiapkan untuk melakukan pembaptisan. Sepertinya Ruby sedang mendaftarkan dirinya di sebuah gereja. Berbeda dengan Shelby, uangnya yang pas-pasan dan berhasil ia kumpulkan untuk membeli sebuah mahar pun telah cukup. Karena uang miliknya sudah tidak disalurkan kepada barang haram lagi. Ketika akan pulang dari tempat perhiasan, Shelby bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Diketahui Elvis adalah pemasok narkoboy kepada Shelby dan Ruby. Bahkan saat itu Elvis mencoba menanyakan mengapa Shelby sudah lama tidak memesan kepadanya. Alhasil untuk mengambil hati konsumennya, Elvis mencoba memberikan gratis narkoboy kepada Shelby. Beruntungnya saat ini Shelby sudah memutuskan untuk berhenti. Bahkan Shelby mencoba memperingatkan Elvis untuk tidak memperlihatkan batang hidungnya. Dan jangan pernah kembali untuk menawarkan narkoboy tersebut kepada Shelby maupun Ruby. Di tempat lain ada sekelompok kartel yang dipimpin oleh seorang pria bernama Coyote. Di sini diperlihatkan bagaimana Coyote memiliki watak yang sangat tidak kenal ampun. Karena pada saat itu ada salah satu anak buahnya yang menyeleweng. Sehingga Coyote pun harus menghabisi dirinya dengan menggunakan senjata laras panjang yang berada di tangannya. Kembali lagi ketika di malam hari, scene memperlihatkan kemesraan dan kebahagiaan yang telah dialami oleh Shelby dan Ruby. Karena mereka telah berhasil keluar dari dunia narkoboy. Keesokan harinya mereka pun berniat untuk pergi ke kampung halaman Ruby. Karena Shelby berniat akan meminta izin kepada sanak keluarga Ruby pada saat itu. Ketika dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan Sheriff Kurtz dan sempat bertegur sapa. Sesampainya di kampung halaman Ruby, mereka disambut oleh paman dari Ruby yang bernama Peter. Diketahui selama hidupnya, Ruby telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga orang yang mengurus Ruby dari kecil adalah Peter beserta istrinya. Tak lama kemudian ketika acara makan bersama, Shelby langsung memberanikan diri untuk memberitahu keluarga Ruby bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa waktu ke depan. Kabar ini cukup sangat membuat Bibi dan Ruby cukup kaget. Bahkan terkesan tidak merestui kedua pasangan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan yang satunya lagi, ia malah mendukungnya sehingga itu menjadi salah satu kekuatan bagi mereka untuk bisa melangsungkan pernikahan ke depannya. Tidak hanya itu, Shelby mencoba meyakinkan calon mertua bahwa dirinya akan senantiasa menjaga Ruby hingga akhir hayat.
Setelah itu mereka berdua pun mulai membaur dengan keluarga lainnya karena di sana sedang diadakan pesta pernikahan sepupu Ruby. Bahkan setelah itu pun hari demi hari mereka jalani dengan penuh kemesraan. Berbagai kesenangan yang biasanya orang normal lakukan akhirnya dapat mereka lakukan dengan bebas. Terlihat mereka berdua sangat menikmati kebersamaan mereka dengan penuh kesadaran. Juga dengan kesederhanaan dan pengharapan bahwa mereka akan menjadi keluarga sakinah mawadah dan warohmah jika nanti pernikahan berlangsung. Jangan berganti, singkat cerita Shelby pun kembali kepada pekerjaannya. Ketika di jalan pulang, Elvis kembali memperlihatkan batang hidungnya. Saat ini Elvis sedikit memaksa agar Shelby membeli barangnya. Bahkan di sini baru diketahui setelah Elvis sedikit menyinggung Shelby yang ternyata ia adalah seorang mantan prajurit. Di sini Elvis malah sedikit memaksa agar Shelby dapat membeli barangnya. Karena tidak membuahkan hasil, Elvis pun memutuskan untuk pulang. Kemudian ketika di dalam perjalanan Elvis tidak sengaja bertemu dengan Ruby ketika mengendarai mobilnya. Setelah itu Elvis mencoba untuk menghentikan Ruby dan berbincang dengannya. Saat itu Elvis membuat sebuah kambing hitam dengan cara berbohong kepada Ruby dengan mengatakan bahwa Shelby telah membeli barangnya secara diam-diam. Sangat terlihat kekecewaan Ruby mendengar bahwa sang kekasih telah kembali pada dunia narkoboy seperti khasnya para wanita. Ia pun merasakan telah dikecewakan oleh orang yang sangat dipercayai olehnya. Apalagi Elvis memberikan barang baru kepada Ruby secara gratis. Ketika di malam hari mereka pun akhirnya bertemu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ruby terlihat pendiam dan tidak begitu merespon dengan adanya Shelby di sana. Shelby pun menanyakan mengapa Ruby bersikap seperti itu. Sayangnya di sini Ruby mengatakan dengan alasan klasik seperti, "Tenang, aku nggak apa-apa." Akan tetapi di keesokan harinya Shelby malah menemukan belahan jiwanya telah tiada akibat overdosis. Padahal hari tersebut adalah hari di mana mereka akan melangsungkan pembaptisan terlebih dahulu. Dan beberapa hari kemudian mereka akan melaksanakan pernikahan. Kemudian Shelby dengan penuh kesedihan dan berat hati harus membawa Ruby yang tidak bernyawa dengan menggunakan pakaian pengantin untuk dibawa ke tempat proses pembaptisan. Karena itu adalah wasiat terakhir yang diberikan oleh Ruby. Pada saat itu pula sanak saudara pun telah berada di sana. Akan tetapi pada saat itu Shelby menolak untuk dilakukan pembaptisan. Karena ia harus mengurusi urusan yang lebih penting. Ternyata urusan tersebut adalah upaya untuk membalaskan dendam kepada para kartel yang diawali oleh senam tersebut menuju ke tempat Elvis. Di sini Shelby telah mempersiapkan barang seadanya dengan menggunakan tembakan paku yang berada di garasi rumahnya. Sekilas scene memperlihatkan pula bagaimana Shelby adalah seorang mantan prajurit militer. Sesampainya di tempat Elvis, tanpa basa-basi Ruby langsung berhasil melumpuhkan Elvis terlebih dahulu dan menyuruh keluarga Elvis untuk keluar dari ruangan tersebut. Terlihat bagaimana kemarahan yang dirasakan oleh Shelby begitu menggebu-gebu dengan senjata yang sangat minim karena itu adalah alat dari para kuli. Tetap saja Shelby berhasil melumpuhkan Elvis dengan cara menembakkan paku kepada tangannya. Setelah mendapatkan sebuah nama dari Elvis, yakni pemasok Elvis adalah seorang pria yang bernama Darius, Shelby langsung menghabisi Elvis dengan sadis. Kemudian Shelby mencoba untuk mencari di mana keberadaan Darius. Tentunya dengan keahlian yang pernah ia miliki sebelumnya. Shelby berhasil menemukan di mana Darius berada pada saat itu. Anak buah Darius cukup menjengkelkan sehingga Shelby pun mencoba untuk memberikannya pelajaran. Setelah melihat kebrutalan Shelby, Darius bahkan mencoba untuk berada di pihak Coyote dengan mengatakan bahwa Darius sebenarnya tidak menginginkan pekerjaan yang dilakukannya karena ia sangat takut kepada Coyote. Hasil pekerjaan yang dilakukannya itu adalah keterpaksaan. Penjelasan yang diberikan oleh Darius membuat Shelby tidak menghabisinya. Apalagi Shelby menanyakan tentang siapa di balik semua ini dan Darius pun mengatakan bahwa bosnya adalah seorang pria yang bernama Coyote. Sehingga Shelby segera mencari keberadaan Coyote beserta kelompoknya. Karena tidak hanya membalas dendam kepada salah satu pihak saja, melainkan Shelby akan membumi hanguskan semua kartel yang berada di Amerika Serikat. Setelah itu, Sheriff pun telah datang ke tempat Darius karena mendapatkan sebuah laporan. Kemudian anak buah Darius yang sedang terluka pun dibawa dengan menggunakan ambulans.
Beberapa pertanyaan pun Sheriff lontarkan termasuk siapa dalang dari semua ini. Dengan jawaban yang cukup membuat kaget ketika mendengar bahwa Shelby sedang mengejar bos kartel yakni Coyote. Dengan penuh persiapan, Shelby pun mencoba mempersiapkan segala hal untuk menyerang ke tempat persembunyian kelompok Coyote. Diawali dengan menghabisi salah satu mobil yang sedang berada di sana dengan menggunakan granat. Hal tersebut menjadi sebuah tanda bahwa genderang perang dengan pihak Coyote sedang berlangsung. Dengan segala hal yang sudah Shelby bangun dengan Ruby, dan Ruby telah tewas menjadi sebuah kekuatan dari dalam bagi Shelby. Dengan kekuatan penuh yang ia miliki, ia berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Coyote. Hingga di mana pertarungan final dengan Coyote pun berlangsung. Sampai di mana Coyote terpojokan dan memilih untuk kabur ke tengah hutan. Kemudian kejar-kejaran di antara mereka pun tak terelakkan. Ketika di tengah hutan dan di saat Shelby dapat memojokkan kembali, Coyote memberikan telepon dari bos yang lebih besar darinya. Tidak hanya itu, ternyata Sheriff dan anak buahnya telah berada di sana karena sebelumnya diberitahu oleh anak buah dari Darius. Kemudian Shelby berhasil mengambil telepon milik Coyote dan diam 1000 bahasa karena tidak menyangka bahwa bos dari Coyote adalah orang yang ia kenal. Hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi anak Coyote untuk menyerang. Hasil, Junior Sheriff pun tertembak pada saat itu. Shelby langsung menghabisinya, begitupun pihak Shelby dan Sheriff akhirnya menghabisi anak buah Coyote karena telah melakukan perlawanan. Kemudian mereka berdua mencari Warlock untuk dapat membantu mereka untuk menuju ke tempat puskesmas terdekat dalam rangka menolong Junior Sheriff. Mereka berdua pun membagi tugas. Sheriff mengantarkan juniornya dan Shelby pergi ke tempat bos kartel sebenarnya. Sesampainya di sana, fakta pun terungkap bahwa orang yang dibalik semua peredaran narkoboy adalah paman dari Ruby yakni Peter. Shelby mengungkapkan kekecewaannya kepada Peter. Padahal sebelumnya Peter sangat terlihat baik. Peter pun mengungkapkan bahwa bisnis kotor yang ia jalani adalah untuk membiayai keluarganya dengan membiayai Ruby pada awalnya. Akan tetapi Shelby menyayangkan hal tersebut dan menyalahkan semuanya kepada Peter akan kematian Ruby. Saat yang bersamaan, Peter mencoba mengambil senjata miliknya dan menembakkannya kepada Shelby. Kemudian perkelahian mereka pun berlangsung. Dengan hasil akhir, Shelby berhasil menghabisi Peter dengan cara memasukkan barang haram, agar dirinya merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Ruby sebelumnya. Dan scene terakhir, setelah semuanya telah Shelby lakukan, akhirnya Shelby pun melakukan pembaptisan.